Hey bro, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tambah sehat, banyak uang, banyak rezeki, dan rajin beribadah. Mantap! Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Life of Pi. Film ini merupakan karya dari sutradara yang bernama Ang Lee, yang berdarah Taiwan. Film ini diperankan oleh Surat Sharma sebagai Pi Sin Molitor, disingkat sebagai Pi, Irfan Khan, dan Tabu. Film Life of Pi ini mengisahkan tentang Pi Patel, anak seorang penjaga kebun binatang yang hidup miskin di Pondicherry, India. Mereka sekeluarga mencoba keberuntungan dengan pergi ke Belanda dengan menumpang kapal pengangkut barang. Karena kendala kerusakan kapal membuat Pi terdampar di tengah samudera. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, saya peringatkan bahwa video ini mengandung full spoiler, dan bagi kalian jangan lupa mengklik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Daripada tambah lama, mari saya ceritakan alur ceritanya. Cus! Hardly, I only love my dad and my mom, I'm sorry. Di awal film, kita diperlihatkan seorang penulis novel terkenal asal Kanada datang ke rumah Pi karena penulis ini mengetahui kisah Pi yang sangat dramatis dan sangat baik untuk dijadikan sebuah novel. Kita panggil saja penulis ini Rev. Rev mengetahui kisah Pi dari pamannya, yaitu Francis, sekaligus pelatih renang Pi sewaktu kecil. Pi bercerita bahwa pamannya Francis adalah paman yang sangat dihormati olehnya, dan Pi memanggilnya Mamaji. Pi dilatih renang olehnya seminggu 3 kali, dan pada akhirnya pelajaran itu yang menyelamatkan hidupnya sampai saat ini. Rev kemudian bertanya asal dari namanya. Pi pun menjawab, nama aslinya adalah Pi Sin Molitor Patel, diambil dari sebuah nama kolam renang yang ada di Paris, dan arti dari namanya yaitu kolam renang. Tetapi di sekolahnya Pi dihina karena arti piscin di India yaitu kencing. Anjay. Dan terdapat juga hal menarik dari Pi, karena Pi juga belum bisa menentukan mana agama yang seharusnya ia peluk. Karena Pi meyakini 3 agama sekaligus, yaitu agama Kristen, Hindu, dan agama Islam. Pada scene berikutnya, kita semua akan melihat Pi bersama kakaknya yaitu Raffi pergi ke kandang harimaunya yang diberi nama Richard Parker. Kedatangan mereka ingin memberi makan harimau itu dengan daging yang ia bawa. Pi memanggil harimau itu untuk keluar mengambil makanannya. Raffi yang sangat ketakutan akhirnya mengadukan hal ini kepada ayahnya. Kalau menurut saya, Pi sangat jago. Dengan tangan kosong bos, dikasih makan. Anjay. Pi dengan suara yang pelan memanggil harimau itu dengan daging yang ada di tangannya. Sesaat harimau itu sangat dekat dengan Pi, untungnya ayahnya datang dan langsung menceramai sekaligus memarahi Pi karena tingkahnya yang sangat membahayakan dirinya. Pi sebenarnya hanya ingin berteman dengan harimau itu, tetapi ayahnya mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi karena hal itu akan hanya membahayakan dirinya. Dengan kesalnya, akhirnya ayahnya memanggil seseorang untuk membawa seekor kambing untuk dijadikan sebab percobaan apakah harimau itu tidak memakannya atau malah sebaliknya. Dan ternyata harimau itu memakan kambing itu dengan sangat lahap. Dugaan ayah Pi benar bahwa harimau itu tidak akan pernah bisa berteman dengan Pi. Beberapa tahun kemudian, Pi tumbuh dewasa dan mulai mempelajari situasi dunia. Karena percakapan dari ayahnya, ia tidak memiliki semangat dan tujuan hidup. Pi merasa hidupnya tidak berwarna dan hanya begitu-begitu saja. Seketika itu, Pi bertemu dengan seorang wanita yang bernama Anandi, dan sebentar lagi hidupnya akan berubah dan mempunyai arah tujuan. Benar kata orang-orang bahwa cinta tidak akan pernah munafik soal perasaan. Ya. Kita kembali ke Pi. Pi bertemu dengan Anandi pada saat Pi menggantikan gurunya memainkan gendang di kelas menari. Lambat laun keduanya mulai tumbuh rasa cinta yang kata orang indah pada waktunya. Dengan rasa cinta yang masih menggebu-gebu, Pi mengikuti Anandi kemanapun Anandi pergi. Dan juga Pi berjalan bersama-sama mengelilingi indahnya pemandangan. Ya wajar sih yang namanya cinta. Adegan berpindah pada saat keluarga Pi makan bersama, di mana ayahnya ingin pindah ke Kanada karena di tempat tinggalnya di Pondicherry, kebun binatang milik mereka tidak ada hargai, tetapi di Kanada lebih berharga. Maka dari itu, ayah Pi sekeluarga ingin pindah.
Keesokannya, Pi bertemu dengan Anandi. Dengan berat hati, Pi menceritakan akan kepergiannya. Anandi yang sangat mencintai Pi tidak rela, tetapi bukan keinginan Pi untuk melakukan itu. Pi pun berjanji, pada suatu saat nanti ia akan kembali menemui Anandi. Karena bagi Pi, sejauh mana ia pergi pulangnya adalah menemuinya. Kata-kata anak babi begitu. Singkat cerita, ibunya mendatangi Pi yang sedang merenung di atas kapal dan mengatakan bahwa makan malam akan datang dan mengajari Pi tentang arti dari kesabaran. Pada malam harinya, mereka semua makan malam, tetapi terjadi masalah karena Pi sekeluarga hanya memakan makanan vegetarian, tetapi koki kapal tidak mempunyai sayuran dan hanya mempunyai daging. Ayah Pi yang merasa tidak dihargai mengajak gelut koki itu. Suasana di sana menjadi panas dan semua awak kapal memisahkan mereka. Dan akhirnya mereka hanya memakan nasi. Setelah selesai makan, mereka pergi memeriksa binatang dan memberi makan dan memberikannya obat antimo atau anti mabuk. Salah. Tetapi obat penenang agar perjalanan nanti binatang-binatang itu tidak mabuk. Pada saat Pi sedang tertidur, ia terbangun karena mendengar suara yang membuatnya tidak nyaman. Oleh karena itu, Pi mengecek keluar kapal dan ternyata di luar ada badai. Di sini saya mengherankannya. Kenapa Pi masih di sana padahal badai sangat kencang? Dongo-dongo. Pi yang sedang berada di sana kemudian bunyilah alarm bahaya yang tandanya kapal itu akan tenggelam. Pi kemudian kembali ke dalam kapal dan membangunkan Raffi beserta keluarga-keluarganya. Tetapi semua terlambat. Semua yang ada di sana terendam air. Pi yang akan kehabisan nafas kembali ke atas dan melihat para awak kapal menurunkan sekoci. Tetapi Pi tidak langsung naik ke sekoci itu karena dia ingin menyelamatkan keluarganya dulu. Semua awak kapal tidak mendengarkan perkataan Pi. Ya wajar sih. Karena semua orang kan masih semua hidup. Pasti pada saat-saat begitu mereka semua berpikiran untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Kan? Pi kemudian didorong lalu jatuh ke sekoci itu. Tiba-tiba ada zebra yang melompat ke sekoci itu. Kemudian jatuhlah sekoci itu kebanyakan itu. Pi meninggalkan kapal beserta ayah, ibu, dan Raffi. Keesokannya bangunlah Pi dan melihat ada zebra, orangutan, hyena, dan Richard Parker. Hyena yang kelaparan kemudian mencoba memakan zebra dan kera. Di scene ini merupakan scene yang sangat mengulas hati di mana Pi melihat kematian zebra dan kera. Richard Parker tiba-tiba muncul dari dalam sekoci dan langsung memakan hyena dengan lahap. Pi yang merasa tidak aman karena adanya si Richard Parker kemudian mengambil peralatan di sekoci untuk membuat pelampung yang tersimpan di sekoci itu. Pelampung ini digunakan untuk mengapung di atas air dan jauh dari Richard Parker. For your information, di dalam sekoci itu sudah ada terdapat banyak persiapan berupa makanan seperti biskuit, buku panduan sekoci, pensil, buku, pisau, dan lain-lain. Singkat cerita diperlihatkan yang ada di kapal itu tinggal Pi dan Richard Parker. Kita kembali ke Pi yang membaca buku panduan untuk bertahan hidup. Misalnya dilarang meminum air laut, bagaimana cara menjinakkan Richard Parker, dan lain-lain. Pi kemudian mencoba untuk memancing ikan untuk makan dan juga memberi makan Richard Parker yang sedang kelaparan. Richard Parker yang tidak bisa menahan laparnya lalu lompat dan mendekati Pi. Pi yang ketakutan menarik tali lalu menuju ke sekoci. Di sini Pi dilema karena harus memilih untuk menyelamatkan Richard Parker atau sebaliknya. Pi yang mempunyai jiwa yang sangat peka akhirnya menyelamatkan Richard Parker dengan cara memberinya tangga dan untuk Pi kembali mengapung di air. Keesokannya, Pi menghitung persediaan makanannya terdapat 32 kardus biskuit dan 93 kaleng air. Pi mencoba menangkap ikan untuk memberi makan Richard Parker yang sedang kelaparan. Pi yang berhasil menangkap ikan yang sangat besar itu lalu datang ke sekoci untuk memberikan makanan Richard Parker. Pada malam harinya tidak seperti biasanya, warna laut yang sangat Masya Allah sangat indah, bahkan semua ikan yang ada di sana memancarkan cahaya. Pi yang sangat kagum dengan kejadian itu yang pertama dilihatnya. Tidak lama kemudian paus besar muncul dan menghancurkan pelampung buatan Pi sekaligus menghilangkan makanan biskuitnya yang disimpan di pelampung itu. Pi diam-diam menaiki sekoci itu untuk mengambil persediaan. Tiba-tiba Richard Parker muncul dan ingin menyerang Pi. Tidak lama kemudian ikan Indosiar terbang menabrak muka Pi. Keajaiban terjadi.
Ribuan ikan Indosiar terbang panen ikan bagi mereka berdua. Sebuah informasi, ikan itu terbang karena predator memburu mereka. Banyak ikan itu masuk ke kapal dan mereka berdua makan enak. Madore, mantap. Singkat cerita, Pi kembali ke kapal untuk menjinakkan Richard Parker agar mereka berdua menjadi teman. Dan biar bagaimana mereka berdua berada di sekoci itu dan mereka harus berteman. Pi yang berhasil menjinakkan Richard Parker akhirnya berteman damai. Pi kemudian mengambil buku dan pensil untuk menulis seluruh kisahnya. Semua persediaan makanan dan minuman hanya tergantung oleh air hujan, ikan, dan lain-lain. Pi yang sedang asyik melihat segerombolan lumba-lumba tiba-tiba melihat sebuah kapal yang melintas. Dengan sigap, Pi berteriak berharap didengar, lalu menembakkan tembak suar, tetapi semua itu sia-sia. Di scene ini merupakan scene yang sangat sedih. Di mana Pi mengingat semua kejadian yang telah menimpa padanya, termasuk Anandi, kapal, dan keluarganya. Scene berpindah, diperlihatkan badai yang tiba-tiba menghantam sekocinya. Pi yang merasa pasrah dengan keadaan hanya bisa berteriak memuji keindahan Tuhan. Pi masuk ke dalam sekoci dan merasa menyerah dan ingin kembali ke hadapan keluarganya. Keesokannya, Pi akhirnya masih selamat dengan Richard Parker yang sangat kehausan. Pi mengambil air dan menyiram Richard Parker untuk memastikan apakah harimau itu masih hidup atau sebaliknya. Pi mengangkat kepala Richard Parker dan memangkunya. Sungguh sangat menyentuh. Singkat cerita, sekoci berhenti di sebuah pulau di mana pulau itu tidak pernah ditemukan oleh orang lain. Pi kemudian turun dan menyelusuri pulau itu. Pulau itu terdapat banyak sekali hewan yang saya sendiri tidak tahu namanya. Bagi kalian yang tahu, silahkan komen di bawah. Pi mandi di sebuah air yang ada di pulau itu, dan yang mengejutkan, air itu adalah air tawar. Sungguh aneh. Pi sangat senang lalu meminum air itu hingga kenyang. Pada malam harinya, Pi tertidur di atas pohon dan diperlihatkan semua hewan laut yang ada di sana mati. Sebuah informasi bahwa pulau itu pada pagi harinya semua air yang ada di sana menjadi tawar, dan pada malam harinya kembali menjadi air asin. Pi kembali ke sekoci dan mengambil beberapa persediaan makanan dan juga air. Sebuah informasi lagi, ternyata pulau itu berbentuk manusia yang sedang tertidur. Wow, Pi kembali melanjutkan perjalanannya dan berhasil sampai ke pantai Meksiko. Dan baru lagi Pi menginjak tanah. Pi yang sangat kelelahan akhirnya tiarap menuju ke bibir pantai dan melihat Richard Parker yang pergi meninggalkannya. Di sini kita melihat Pi yang sangat sedih. Biar bagaimana, Richard Parker adalah seekor harimau yang senantiasa menemaninya. Di scene ini merupakan scene yang sangat-sangat membuat para penontonnya menjadi lega. Dalam lemahnya datanglah segerombolan orang asli di sana untuk menolong Pi. Dibawalah Pi ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, datanglah 2 orang dari perusahaan yang bekerja dengan kapal yang ditumpangi oleh Pi dan sekeluarganya. Dan hanya Pi yang selamat. Maka dari itu, kedua orang ini mendatangi Pi ke Meksiko untuk mewawancarainya. Pi menceritakan kisah sebenarnya, tetapi mereka tidak mempercayainya. Pi pun menceritakan kisah versi berbeda. Pada akhir film, kita akan ditunjukkan dengan ending yang sangat bahagia sekaligus obat dari scene-scene yang sebelumnya. Pi memiliki seorang istri dan 2 anak. Dan penulis itu menulis cerita dari Pi dan jadilah film yang kita nonton sekarang ini. Tamat. Wow, film yang sangat-sangat mantap. Mohon maaf jika ada kesalahan bahasa. Bagi kalian yang belum merasa puas dengan filmnya, silahkan nonton full movie-nya karena banyak adegan-adegan yang tidak saya masukkan. Dari film ini kita bisa belajar jangan pernah menyerah dengan apa yang kita alami, karena kita tidak pernah mengetahui rencana Tuhan yang selanjutnya. Jadi bagi kalian yang merasa hidupnya kurang, sadarlah boy. Banyak orang di luar sana yang ingin menjadi kita, tetapi mereka tidak mampu. Sampai di sini saja. Saya Ici sekaligus admin dari Nonton Film undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam leaking. Boom, mantap.